Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Dea Ayu Lestari dengan NIM 234201424 dan di sini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan informasi. Di sini yang pertama ada model multistore yang dimana model multistore ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana informasi diproses dalam 3 tahap utama. Yang pertama ada input, penyimpanan, dan pengambilan, yang dimana model multistore ini membantu kita untuk memahami bagaimana manusia menerima, menyimpan, dan mengingat informasi. Di dalam model multistore ini, yang pertama ada input, yang dimana input ini adalah tahap pertama di mana informasi dari lingkungan eksternal diterima oleh indera kita, misalnya dari penglihatan dan pendengaran. Contoh dari input ini adalah melihat gambar dalam buku atau mendengar penjelasan dari guru. Yang kedua, di sini ada penyimpanan, yang dimana setelah informasi diterima, tahap berikutnya adalah penyimpanan dalam memori. Contohnya di sini adalah mengingat nomor telepon yang baru saja disebutkan, itu memori jangka pendek, dan memori jangka panjangnya itu mengingat nama teman dari sekolah dasar. Yang ketiga ada pengambilan, yang dimana di sini proses dimana informasi yang disimpan dan diambil dan digunakan saat diperlukan. Contoh dari pengambilan ini menjawab pertanyaan dalam ujian atau mengingat informasi saat berbicara dengan teman. Di sini juga ada perkembangan perhatian dalam pemrosesan informasi. Perhatian adalah kemampuan untuk fokus pada informasi tertentu sambil mengabaikan informasi lainnya. Perkembangan perhatian sangat penting dalam pembelajaran dan interaksi sosial pada anak-anak. Di sini ada usia dini 0-2 tahun, yang dimana perhatian anak masih sangat terbatas dan bersifat selektif. Mereka itu cenderung hanya dapat fokus pada satu rangsangan pada satu waktu. Contohnya, seorang bayi mungkin tertarik pada suara keras atau cahaya terang, tetapi sulit untuk memperhatikan beberapa hal sekaligus. Yang kedua, di sini ada usia prasekolah 3-5 tahun, yang dimana di sini anak mulai menunjukkan kemampuan untuk memperhatikan lebih lama, tetapi perhatian mereka itu masih mudah teralihkan. Contohnya, anak dapat mengikuti cerita, tetapi sering kali terganggu oleh hal-hal di sekitarnya. Yang ketiga, ada usia sekolah dasar 6-12 tahun, yang dimana di sini perhatian menjadi lebih terfokus dan dapat dipertahankan dalam waktu yang lebih lama. Di sini juga anak-anak mulai belajar cara mengalihkan perhatian mereka secara aktif dan mengatur fokus mereka. Contohnya, anak dapat mengikuti pelajaran di kelas tanpa terlalu banyak terganggu oleh teman-teman di sekitarnya. Yang keempat, ada usia remaja 13 tahun ke atas, yang di sini kemampuan untuk mengatur dan mempertahankan perhatian semakin berkembang, atau remaja dapat mengelola perhatian mereka dengan lebih baik dalam situasi yang kompleks. Contohnya, remaja dapat menyelesaikan tugas sekolah sambil mendengarkan musik atau berbincang dengan temannya. Di sini ada memori dan strategi dalam pemrosesan informasi. Memori adalah proses kognitif yang melibatkan pengambilan, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi. Memori dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada memori jangka pendek atau short term memory, yang dimana di sini menyimpan informasi untuk waktu yang singkat atau beberapa detik hingga menit. Kapasitasnya terbatas, biasanya sekitar 7 item atau misalnya angka atau nomor. Contohnya itu mengingat nomor telepon yang baru saja disebutkan. Yang kedua, memori jangka panjang atau long term memory, yang dimana di sini menyimpan informasi untuk waktu yang lebih lama, bisa seumur hidup. Dan di sini kapasitasnya tidak terbatas dan dapat menyimpan informasi dalam jumlah besar. Contohnya mengingat nama teman dari masa kecil atau fakta sejarah. Yang ketiga, ada memori prosedural atau tipe memori yang berkaitan dengan keterampilan dan prosedur, yang dimana di sini contohnya itu mengendarai sepeda atau bermain alat musik. Yang keempat, memori deklaratif, yang dimana di sini tipe memori ini yang berkaitan dengan fakta dan informasi yang diingat secara sadar. Contohnya, mengingat tanggal penting,
atau nama-nama orang atau nama-nama hewan, buah, seperti itu. Di sini juga ada strategi, yang dimana strategi ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan memori dan membantu individu dalam mengingat informasi. Ada beberapa strategi umum yang digunakan. Yang pertama ada pengulangan atau rehearsal, yang dimana di sini mengulangi informasi secara terus-menerus untuk memperkuat ingatan. Contohnya, mengulang kata baru dalam bahasa asing untuk membantu mengingatnya. Yang kedua, ada pengelompokan atau chunking, yang dimana di sini mengorganisir informasi dalam kelompok yang lebih kecil untuk memudahkan ingatan. Contohnya, mengelompokkan nomor telepon menjadi bagian, misalnya 1, 2, 3, 4, sampai 10. Yang ketiga ada asosiasi atau association, yang di sini menghubungkan informasi baru dengan informasi yang sudah diketahui untuk memudahkan pengingatnya. Contohnya, mengingat nama seseorang dengan mengaitkannya dengan sesuatu yang familiar. Di sini ada mnemonik atau menggunakan teknik atau alat bantu untuk mengingat informasi seperti akronim atau visualisasi. Contohnya itu menggunakan akronim untuk mengingat urutan warna pelangi seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dan terakhir, di sini ada visualisasi, yang dimana di sini membuat gambaran mental dari informasi yang ingin diingat. Contohnya, membayangkan pola untuk mengingat lokasi geografis. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan, yang dimana pemrosesan informasi adalah proses kognitif yang melibatkan pengambilan, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi. Model multistore menjelaskan bagaimana informasi diproses melalui 3 tahap: input, penyimpanan, dan pengambilan. Secara keseluruhan, pemahaman tentang pemrosesan informasi dan bagaimana perhatian, memori, dan strategi berinteraksi sangat penting dalam konteks pendidikan dan perkembangan kognitif anak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pemrosesan informasi. Uh, Sedikit kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.